Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari saya, Nani Haryani, dari SDN 1 Lendanaka sebagai observer atau pengamat. Di sebelah kanan Saya Sudarman SPD dari SD 4 Masbagah Utara sebagai coach. di sebelah kiri saya, Lili Hartika SPD dari SDN 3 Kesit sebagai Kuci. semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sudar. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabarnya Pak Sudar? Alhamdulillah baik. Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Sudarman, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh iya Pak Sudarman, sepertinya sebelum kita melakukan coaching nih, Ya, Bu Nani. sebagai awal nih Pak Sudarman kan akan melaksanakan coaching. Ya. Ya, sebelum pelaksanaan coachingnya Pak Sudarman, saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Sudarman ya. Iya, Bu Nani. Iya, dan pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya pakai nih Pak Sudarman. Iya, Ya? Bu Nani. Oke. Hmm. Dan pada coaching ini kali ini coaching yang akan saya amati antara Pak Sudarman dan Bu Lili itu apakah sesuai dengan rubrik penilaian yang saya susun, yang saya buat, dan apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Pak Sudarman bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, ya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Sudarman sebagai coachnya ya. Iya, Bu Nani. Oke, dan jangan lupa pada saat coachingnya sesuaikan ya Iya. dengan prinsip coaching. Iya. Ya, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Iya. Ya, oke. Baik Pak Sudarman, Iya, Bu Nani. sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang bisa Pak Sudarman jawab. Iya, Bu Nani. Pertanyaan yang pertama nih, Pak Sudarman ini ingin saya membantu Pak Sudarman mengembangkan kompetensi apa ya di saat observasi? Nah, jadi saya ingin mengembangkan potensi yang pertama adalah presensi Ya, atau baik. kehadiran penuh. Oke. Itu yang pertama. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Sudarman. Baik Pak Sudarman, pertanyaan yang kedua ya. Iya, Bu Nani. Oke. Bagian mana nanti yang Pak Sudarman inginkan untuk saya amati? Nah, jadi bagian yang saya minta Bu Nani nanti amati adalah bagian presensi. Atau kehadiran penuh, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Nani. Oh iya, baik. Dua hal kompetensi Dua hal itu. kompetensi, Oke, ya. baik. Nah, pertanyaan ketiga Pak Sudarman. Bagaimana penilaian Pak Sudarman sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang dua hal tadi. Jadi dalam pelaksanaan coaching, kendala yang paling sering muncul adalah kita sebagai coach itu fokusnya sering terganggu, Bu Nani, ya, karena beberapa faktor yang tidak kita prediksi. Nah, Oke. dan hasil pelaksanaan coaching itu sering tidak memperoleh hasil yang maksimal gitu, karena pertanyaan yang diberikan coach tidak berbobot dan tidak mengarahkan secara jelas dan spesifik akan potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Oke, baik Pak Sudarman. Baik Pak Sudarman, pertanyaan yang terakhir ya. Iya, Bu Nani. Oke, kira-kira nih indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi indikator yang saya inginkan dalam coaching kali ini, Bu Nani, ya, Oke. nanti mudah-mudahan saya ingin coach saya ini Oke. bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, bagus sekali Pak Sudarman. Pak Guru bisa membantu coachingnya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ya dalam hal ini. Biar Pak Sudarman segera melaksanakan coachingnya dengan coachingnya Ya, semoga bisa pelaksanaan coachingnya bisa memperoleh hasil akhir yang maksimal
seperti yang diharapkan. Terima kasih banyak Bu Lili Oke, atas sama-sama kesempatan dan Pak waktunya. Sudarman. Selamat dan sukses. Baik, demikian dulu ya Pak Sudarman. Pra-observasinya kali ini. Ya. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap kucingnya. Ya, terima kasih Bu Lani atas waktu dan kesempatan. Oke, sama-sama Pak Sudarman. Sukses selalu. Ya, sukses. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Sudar. kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Sudar. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Pak Sudar sendiri bagaimana nih? Kabarnya sehat kah? Sehat juga Bu Lili. Mudah-mudahan Luar kita biasa. selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini kan Bu Lili ada yang mau disampaikan untuk kita diskusikan kali ini. Kira-kira boleh diceritakan enggak apa permasalahan yang diceritakan kepada saya? Kira-kira Bu Lili silakan. Saya ingin tahu. Begini loh Pak Sudar, saya ada sedikit masalah nih di kelas. Iya, Kebetulan saya punya anak murid iya. yang sedikit dibilang super aktif sekali loh Pak Sudar. Dia namanya Dirli, kelas 3 nih. Saya kan Ya. kebetulan mengajar di kelas 3 Pak Sudar. Mhm. Nah, anak ini terlalu aktif Pak Sudar. Iya. Selalu mengganggu temannya di kelas Pak Sudar. Di saat jam belajar, apalagi di jam luar belajar. Mhm. Di jam belajar saja temannya terganggu, dan saya juga sebagai guru tentunya sangat terganggu dong Pak Sudar. Karena apa? Konsentrasi temennya yang lain jadi ikut terganggu. Iya. Itu Pak Sudar. Itu ya ceritanya baik. Nah, jadi dari permasalahan yang Ibu Lili ceritakan tadi itu, kira-kira Ibu Lili kedepannya mau seperti apa kira-kira peserta didik ini? Iya, si Dirli nih ya. Ya. Saya cuman ingin bagaimana caranya, upaya apa yang harus saya lakukan agar anak ini lebih baik lagi Pak Sudar. Paling tidak dia tidak mengganggu temannya lah di saat jam belajar, terutama nih mengganggu konsentrasi temannya, membuat temannya menangis. Dan saya juga sebagai seorang guru kewalahan Pak Sudar, betul-betul kewalahan sekali bagaimana menangani cuma satu anak saja ini, tapi kok luar biasa sekali Pak Sudar perlakuannya itu. Pak Sudar ya, membuat dia lebih baik aja itu sudah luar biasa sudah Pak Sudar. Bagaimana mendisiplinkannya terutama Pak Sudar. Nah, setelah saya mendengarkan tadi apa yang diinginkan sama Bu Lili, nah kira-kira nih indikator apa yang diharapkan sama Bu Lili kepada permasalahan yang diceritakan tadi? Yang saya harapkan tentunya anak-anak yang lain belajar lebih baik, lebih maksimal, lebih aman, nyaman, dan tentram di kelas itu Pak Sudar. Itu saja. Dan harapan kedepannya ya si Dirli bisa berubah dengan seperti itu lagi. Ada perubahan yang lebih baik dari sekarang. Nah, dari indikator tersebut yang ingin Ibu Lili dapatkan, kira-kira apa sih langkah ke depan yang ingin Ibu Lili lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Langkah awal yang saya lakukan tentunya saya harus banyak melakukan pendekatan terhadap si Dirli ini loh Pak Sudar. Saya lihat nih, saya lihat si anak ini memang sepertinya dia butuh kasih sayang loh Pak Sudar. Saya di saat saya mencoba untuk ngobrol berdua sama dia sepertinya memang iya butuh kasih sayang, dan ternyata setelah saya cross check dia memang lagi tinggal sama neneknya, orang tuanya broken home gitu, setahu saya. Sekedar informasi saja dari teman sekitar sekolah. Jadi ya, kondisinya memang memperhatikan sekali gitu. Nah, dari rancangan yang tadi Bu Lili sampaikan, kira-kira kapan akan Ibu Lili mulai melakukan rancangan tersebut? Oke, rencana saya nih Pak Sudar ya, selain melakukan pendekatan sama si anak nih, saya harus benar-benar pertama saya harus melakukan home visit dulu. Saya ingin tahu kebenaran dari cerita tanggal lah atau cerita temennya bahwa dia ini anaknya broken home. Ya, dia tinggal sama neneknya gitu kan. Nah, saya harus melakukan home visit dulu, kunjungan ke rumahnya paling tidak sesering mungkin lah, dan memberikan perhatian yang
penuhlah kepada si anak, terutama ya di saat jam-jam yang kosong, atau tidak mungkinlah saya juga terlalu memperhatikan di jam belajar, karena pasti ada kecemburuan sosial dong di antara teman-temannya, kok yang itu aja diperhatikan, saya enggak. Nah, jangan sampai anak-anak yang lain berpikirnya begitu, Pak Sudar. Nah, kapan pelaksanaannya Pak Sudar? Kan tadi ya, Iya. insya Allah segera mungkin saya akan melakukan home visit ke rumah anak tersebut, dan tentunya saya harus membicarakan dengan wali muridnya bagaimana dan apa langkah selanjutnya untuk saya selesaikan masalah dengan si anak ini. Apa sih keinginannya, seperti apa yang diinginkan gitu, Pak Sudar. Nah, tadi itu sudah rencananya ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, Ibu. Kira-kira komitmen yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan itu seperti apa kira-kira? Komitmennya ke depan. Komitmen ke depan saya ingin merubah anak-anak saya menjadi lebih baik, ya mereka menjadi anak yang lebih disiplin, membudayakan disiplinnya terutama ya. Terus komitmen saya ya harus tetap menjaga kolaborasi yang solid dengan orang tua terutama, dan lebih dekat dengan anak-anak. Saya harus bersikap sebagai seorang guru dan juga harus sebagai teman bagi anak-anak. Jadi itu komitmennya ya, Bu ya. Tadi sudah disebutkan juga rencana ke depannya. Insya Allah minggu depan tadi Bu Lili bilang untuk Secepatnya, secepatnya. ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Lili rencanakan segera tercapai. Nanti saya cek lagi atau kita ketemu lagi untuk Oke, siap, Pak melihat Sudar. hasil komitmen seperti apa yang sudah Ibu Lili dapatkan. Cukup sekian dari pertanyaan saya, Bu Lili. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam, Bu Nani. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Nani. Kembali sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya, apakah sudah melaksanakan observasi? Sudah, Bu Nani. Oke, bagaimana, berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan, Bu Nani. Oke, perasaannya setelah melaksanakan coaching bagaimana? Luar biasa, perasaan saya luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan coach saya untuk berdiskusi, Bu Nani, tentang permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Oke, apakah menemukan solusi? Alhamdulillah menemukan, Bu Nani. Luar biasa, berarti Pak Sudarman dalam melaksanakan coachingnya sudah berhasil ya? Alhamdulillah sudah Oke. berhasil, Bu Nani. Oke, nah baik Pak Sudarman, kira-kira Bu Nani. Ya, dalam pelaksanaan coaching itu nih, ya. bagaimana Bapak sendiri menilai performa dalam kompetensi yang Pak Sudarman lakukan? Oke. Jadi dari kompetensi yang saya kembangkan, Bu Nani, dalam Ya. coaching, saya menilai performa saya dari skala 1 sampai 10. Saya berada di skala nomor 7, Bu Nani. Luar biasa Pak Iya. Sudarman. Oke. Kira-kira nih apa alasan Pak Sudarman menilai seperti itu? Nah, jadi alasan saya adalah saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta Oke, sesuai baik. dengan prinsip dan kompetensi inti coaching, Bu Nani. Iya, benar Pak Sudarman. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Oh, Sudarman? silakan, boleh, Bu Nani. Iya. Saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching, memang benar Pak Sudarman sudah melaksanakan alur Tirta coaching dengan melaksanakan alur Tirtanya bagus, dengan kompetensinya yang luar biasa juga sudah terpenuhi. Iya. Oke. Terima Oke. kasih banyak, Bu Nani. Kira-kira senang nggak Pak Sudarman mendengar apa namanya saya hasil Luar biasa, senang sekali, Bu Nani. Luar biasa, saya senang Ada sekali, perkembangan ya? dan saya akan tingkatkan pada pelaksanaan coaching berikutnya. Oke. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sedikit untuk penyempurnaan coaching Pak Sudarman di Oh, iya. berikutnya ya. Silakan, Bu Nani. Oke. Tadi pada saat pelaksanaan coaching Pak Sudarman itu belum sepenuhnya melaksanakan kesadaran penuh. Oh, iya. Iya, kenapa? Pada saat Kehadiran. pelaksanaan coaching, Pak Sudarman tanpa sadar pulpennya digerakkan terus dan mengarah ke mulut Pak Sudarman. Iya. Jadi Pak Sudarman tidak memberikan kesadaran penuh terhadap kucingnya gitu. Terima kasih banyak, Bu Nani. Oke. Jadi saya
kadang-kadang kalau ngomong itu suka ingat ya. Iya, Ya. berarti Pak Sudarman itu masih dalam hal apa ya ditingkatkan jadinya? Kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Iya. Kenapa? Karena memang Pak Sudarman secara tidak sadar Iya. memainkan pulpen dan itu sangat mengganggu Iya. kesadaran Pak Sudarman dalam melaksanakan kucing Oh, Pak iya. Sudarman. Iya. Oke, Insya Pak Allah. Sudarman? Iya, nanti saya akan Iya. perbaiki Bu Nani ya. Iya. Iya, terima Oke. kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Sudarman. Ya, demikian ya. Oke, atas keoperasian kita, insya Allah saya berharap Pak Sudarman dalam melaksanakan kucing berikutnya pasti akan lebih maksimal. Iya, terima Oke, kasih Pak banyak. Sudarman. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.